Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang jujur aja penting banget buat semua organisasi. Penilaian kinerja. Jangan langsung mikir ini cuma soal ngisi formulir tahunan yang gitu-gitu aja ya. Anggap aja ini kayak cetak biru dari seorang arsitek. Rencana super detail buat mastiin setiap batang yang dipasang tim kita itu benar-benar ngebangun gedung kesuksesan yang kita mau. Nah kan, begitu dengar penilaian kinerja tahunan, mungkin ada yang langsung deg-degan ya. Rasanya kayak mau dihakimi gitu. Tapi coba deh kita lihat dari sisi yang beda. Gimana kalau ini bukan soal penghakiman, tapi justru sebuah kesempatan. Sebuah momen kalibrasi yang powerful buat mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan buat diri kita sendiri, dan tentunya buat perusahaan juga. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu apa sih penilaian kinerja itu dan kenapa penting banget. Terus, kita intip kotak perkakasnya. Alat ukurnya apa aja, termasuk yang namanya Balance Scorecard. Nah, yang seru, kita juga bakal waspada sama jebakan-jebakan bias manusia. Dan terakhir, kita sambungin semua benang merahnya ke strategi. Siap? Yuk, langsung aja. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari fondasinya. Sebenarnya pas kita ngomongin penilaian kinerja, apa sih maksudnya? Yuk, kita samain dulu persepsi kita. Gampangnya gini, ini tuh sebuah proses yang sistematis buat ngukur kinerja. Jadi, kita bisa tahu, tim kita dan perusahaan secara keseluruhan beneran jalan ke arah tujuan yang udah ditentuin bareng-bareng atau enggak. Dan kuncinya di sini adalah, ini bukan soal kayaknya atau perasaan saya, sama sekali bukan. Ini soal data, soal target, dan soal standar yang jelas. Oke, kita udah tahu apa itu penilaian kinerja. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa sih perusahaan repot-repot bikin sistem kayak gini? Emang tujuannya apa di balik semua formulir dan meeting-meeting itu? Nah, ini dia kenapa ini penting banget. Ini jauh lebih dari sekedar tugas administrasi loh. Anggap aja sistem ini kayak mesin pendorong. Ini kompas yang ngebantu ngambil keputusan-keputusan krusial. Misalnya, siapa nih yang udah siap buat dipromosikan? Siapa yang kayaknya butuh training tambahan? Sistem ini juga ngebuka jalur komunikasi buat ngasih feedback, buat memotivasi tim, dan pastinya buat mastiin reward atau kompensasi itu dikasih secara adil, sesuai kontribusi nyata, bukan cuma katanya. Oke, balik lagi ke analogi arsitek tadi. Kalau kita arsiteknya, kira-kira alat apa aja sih yang ada di toolkit kita? Yuk, kita bedah satu-satu metode yang bisa kita pakai buat ngukur kinerja. Nah, semua metode penilaian itu ternyata bisa dikelompokkan ke dalam 4 keluarga besar. Ada yang namanya kategori, ini yang biasa kita lihat, nilai pakai skala gitu. Terus ada komparatif, yang ya sesuai namanya ngebandingin satu karyawan dengan yang lain. Ada juga naratif yang sifatnya lebih cerita, lebih deskriptif. Dan yang terakhir, perilaku atau tujuan, yang fokusnya ke tindakan spesifik dan hasil yang dicapai. Salah satu metode yang populer banget, itu namanya umpan balik 360 derajat. Coba bayangin, penilaian Anda itu nggak cuma datang dari atasan, tapi dari semua sisi, satu lingkaran penuh. Dari rekan kerja, dari tim yang Anda pimpin, bahkan bisa dari pelanggan. Tujuannya apa? Simple, biar dapat gambaran yang lebih utuh, lebih jujur, dan buat ngilangin yang namanya blind spot. Kan bahaya kalau penilaian cuma dari satu sudut pandang aja. Lanjut, ada yang namanya metode insiden kritis. Nah, ini unik. Daripada ngandelin ingatan yang bisa aja salah atau perasaan umum, metode ini maksa manajer buat jadi kayak detektif. Mereka harus nyatat kejadian-kejadian spesifik yang penting, baik itu yang super positif atau yang super negatif. Jadi, pas evaluasi, dasarnya itu bukti konkret, bukan lagi kesan yang samar-samar. Berikutnya, ada metode distribusi paksa atau mungkin Anda lebih kenal dengan istilah forced ranking. Ya, metode ini emang maksa manajer buat ngelompokin karyawan ke dalam beberapa kotak performa. Misalnya, 20% teratas, 70% di tengah, dan 10% terbawah. Jujur, ini metode yang lumayan tegas dan sering jadi kontroversi. Tujuannya sih buat ngelawan kecenderungan menilai semua orang rata-rata dan supaya lebih jelas siapa talenta terbaiknya. Oke, dari alat-alat yang spesifik tadi, sekarang kita naik level sedikit. Kita lihat sebuah sistem yang lebih holistik, lebih menyeluruh. Kita akan fokus ke salah satu framework penilaian kinerja yang paling berpengaruh di dunia, The Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC. Ini lahir dari sebuah ide sederhana tapi jenius. Dulu, banyak perusahaan itu cuma ngelihat angka keuangan, titik. Profit, revenue, udah. Nah, BSC ini mengubah cara pandang itu. Katanya, keuangan yang sehat itu hasil akhir, bukan satu-satunya hal yang harus diukur. Sistem ini dirancang buat nyambungin kerjaan kita sehari-hari langsung ke strategi besar perusahaan. Terus, apa aja 4 perspektif yang seimbang ini? Gini alurnya, coba bayangin ya. Semuanya dimulai dari bawah, dari fondasinya, yaitu inovasi dan pembelajaran. Ini soal gimana kita terus belajar dan jadi lebih baik.
Kalau kita jago di sini, otomatis proses bisnis internal kita jadi makin efisien dan keren. Nah, proses yang keren ini bakal bikin pelanggan kita senang dan puas. Dan ujung-ujungnya, pelanggan yang puas dan loyal pasti bakal bawa hasil keuangan yang mantap. Kelihatan kan? Semuanya nyambung. Lihat deh, gambaran ini. Ini ngejelasin logikanya dengan sempurna. Jadi ini bukan 4 kotak yang berdiri sendiri-sendiri ya. Ini tuh rantai sebab akibat. Kalau kita investasi di pembelajaran tim, proses kerja kita jadi lebih baik. Proses yang lebih baik, hasilnya produk atau layanan yang lebih bagus. Ini bikin pelanggan puas. Ujung-ujungnya, ya duitnya ngalir, kesuksesan finansial tercapai. Keren kan semuanya terhubung? Tapi tunggu dulu, secanggih apapun sistem yang kita bikin, ada satu variabel yang paling tricky, manusia. Ya, kita sendiri. Fondasi yang udah dibangun kokoh pun bisa retak gara-gara bias psikologis yang seringkali kita lakuin tanpa sadar. Yang pertama, dan ini sering banget terjadi, namanya kesalahan halo dan horn. Efek halo tuh kayak gini, ada satu karyawan yang jago banget presentasi, terus kita langsung mikir, wah dia pasti jago di semua hal. Padahal belum tentu. Sebaliknya, efek horn, dia pernah bikin satu kesalahan fatal, kita langsung cap dia jelek di semua aspek, lupa sama semua kebaikannya. Jadi cuma gara-gara satu hal, seluruh penilaian jadi nggak objektif. Terus ada lagi nih, kesalahan kelonggaran versus kekerasan. Gampangnya ada manajer yang terlalu baik. Semua dinilai bagus, biar nggak ada konflik, biar nggak ada obrolan susah. Sebaliknya, ada juga manajer yang terlalu keras. Standarnya setinggi langit, susah banget dicapai. Nah, dua-duanya ini sama-sama bahaya karena hasilnya jadi nggak akurat. Nah, ada juga jebakan main aman, namanya kesalahan tendensi sentral. Ini pas manajer, mungkin karena malas ribet, menilai semua orang di tengah-tengah aja. Semuanya dapat nilai cukup atau rata-rata. Akibatnya apa? Yang kerjanya bagus banget jadi ngerasa nggak dihargain, yang kerjanya kurang malah nggak sadar kalau harus berbenah. Akhirnya penilaian jadi nggak ada gunanya kan? Hayo, siapa yang pernah lihat ini? Sebulan sebelum jadwal penilaian, tiba-tiba ada rekan kerja yang jadi super rajin, super proaktif. Nah, inilah yang disebut bias kebaruan atau recency bias. Wajar sih, manajer itu cenderung lebih ingat apa yang terjadi minggu lalu dibanding 6 bulan lalu. Jadinya, kinerja 11 bulan yang mungkin biasa aja bisa ketutup sama 1 bulan terakhir yang wow. Oke, kita udah ngebahas alatnya, frameworknya, sampai tantangan bias-bias tadi. Sekarang, kita sampai ke puncaknya. Gimana caranya kita mastiin semua sistem ini benar-benar ngebangun masa depan perusahaan? Jawabannya cuma satu. Ikat semuanya ke strategi. Gambar ini nunjukin inti dari semuanya. Strategi itu ada di tengah, jadi pusatnya. Dari strategi itu baru kita tentuin, oke, apa nih yang penting buat diukur? Kalau udah diukur, kita pastiin itu dikerjakan. Terakhir, siklusnya ditutup dengan mastiin bahwa yang kita kasih reward itu ya hal-hal yang emang penting buat strategi tadi. Jadi ingat ya, penilaian kinerja itu bukan sekedar tugas HR. Ini adalah mesin buat ngejalanin strategi. Jadi, gimana cara ngebangunnya? Simpelnya, ada 4 langkah. 1. Definisikan dulu strateginya dengan jelas. 2. Tentukan ukuran-ukuran apa yang paling penting buat ngelihat strategi itu jalan atau enggak. 3. Integrasikan ukuran itu ke dalam sistem kerja sehari-hari. Dan yang paling penting, nomor 4, tinjau terus hasilnya secara rutin. Jangan cuma jadi laporan yang numpuk di meja. Ada pepatah terkenal, apa yang diukur itu yang akan dikerjakan. Dan itu benar banget. Tapi, setelah pembahasan kita hari ini, ada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih penting. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah kita sudah mengukur kinerja, tapi apakah kita sudah mengukur hal yang benar-benar penting? Hal yang benar-benar akan membawa kita ke masa depan yang kita impikan? Coba deh renungkan itu.